Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Basic School. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Baik, terpujilah Tuhan. Oleh karena kemurahan-Nya kita masih boleh berkumpul di tempat ini pada saat siang hari ini. Perkenalkan, saya Christina Simanjunta dengan rekan saya Ibu Winahana Sitohang SPD. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah kami pada saat ini mempresentasikan diseminasi budaya positif atau penyebaran budaya positif di sekolah dasar swasta Kristen Basic 2 Batam. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja presentasi pertama akan dilaksanakan oleh Ibu Wina. Baik, terima kasih Christina. Baik, teacher-teacher, Bapak Ibu, saya akan memaparkan beberapa poin di sini, nanti akan dilanjutkan oleh Christina. Konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kemudian untuk budaya positif, pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita. Nah, ketiga komponen tadi itu selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran sehingga terjadi perbaikan dan perkembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini, profil belajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan juga asesmen. Sekarang coba kita lihat teman-teman kepalan tangan. Coba kita kepalan tangan kita. Nah, ketika kita melakukan kepalan tangan ini, kalau misalnya ada teman yang minta supaya tangan kita dibuka, dipaksa, kira-kira menurut Bapak Ibu yang membiarkan tangannya itu terbuka diri sendiri atau orang yang memaksa? Diri sendiri atau orang yang memaksa? Diri sendiri kan? Kita sendiri yang mengizinkan tangan itu bisa terbuka ketika kita kepala, gitu ya. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang, bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini di sekolah kita. Nanti itu berkaitan dengan tangan yang kita kepala tadi. Siapa yang buka dan siapa yang bagaimanapun pengaruh di luar. Bagaimana respon kita? Apakah kita akan buka atau tidak? Ini berkaitan dengan disiplin positif, ya. Terus selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini berkaitan dengan peran kita sebagai guru. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, nanti kita belajar lebih lanjut. Untuk ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini dia ya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, murid kita itu mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi bukan karena dari pribadinya sendiri, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid
agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ini juga dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mungkin di antara kita pernah melakukan ini ya, mengkritik dan membuat siswa kita jadi merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, ini dia. Nanti berkaitan dengan teori kontrol. Ini berkaitan dengan posisi guru yang akan disampaikan oleh Miss Dina. Nah, pada stimulus respons seolah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Jadi murid-murid kita itu bukanlah objek yang bisa kita kendalikan, ya. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sama seperti kita, yang mengontrol diri kita sebenarnya diri kita, bukan orang lain. Kemudian ini dia mengubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Coba kita lihat di sini yang poin ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di dalam teori kontrol sesungguhnya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya, gitu ya. Kemudian untuk disiplin positif, dalam budaya kita maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya patuh gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif itu merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi disiplin positif ini ditekankan di sini adalah bahwasanya pribadi seseorang itu sadar dan dia bertanggung jawab untuk setiap tindakan-tindakan yang dia lakukan. Karena apa? Karena wujud sebagai dia menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini poin yang paling penting dalam disiplin positif ya. Setiap murid ataupun kita pribadi memiliki motivasi intrinsik yang itu pastinya akan bertahan lebih lama, bukan motivasi ekstrinsik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak murid kita atau peserta didik kita. Nah, pendekatan disiplin positif ini merupakan kemampuan kita pribadi sebagai pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Pendekatan secara individual dan kelompok ini perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi disiplin positif ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan, yang mungkin akan dialami oleh anak-anak kita dengan kesadaran diri sendiri dan nilai disepakati bersama. Kemudian untuk contoh profil belajar Pancasila dan nilai kebajikan yang ada pada profil belajar Pancasila, mungkin kita sudah tahu ya, ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis ya, bernalar kritis dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Nah, setiap anak didik kita itu, setiap dia melakukan sesuatu perilaku, mau itu dia tidak melakukan keinginan kelas atau apapun itu, ketika dia melanggar sebuah peraturan, sebenarnya dia memiliki motivasi perilaku tertentu. Mungkin dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Murid kita mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mungkin dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, supaya dia dapat penghargaan dari orang-orang tertentu atau mungkin guru wali kelasnya gitu ya. Kemudian
untuk menghargai diri sendirinya. Nah, untuk poin pertama dan yang kedua, ya di sini itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri, ini dia yang perlu kita bersama-sama tanamkan untuk anak kita. Motivasi internal atau intrinsik dia dari diri sendiri. Bentar aja. Nah, untuk motivasi internal ini untuk menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri, memerintah diri sendiri. Nah, ini tadi disiplin positif, kebajikan yang kita pelajari dalam profil belajar Pancasila. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang kita lakukan di kelas kita masing-masing ya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya gitu ya? Mungkin kita udah paham ini udah berkali-kali, juga mungkin kita sharingkan apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa kita untuk memperjelas, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Mengapa kita harus melakukan itu? Tentunya untuk keselamatan kita, benar kan Bapak Ibu? Untuk keselamatan kita. Lalu, mengapa kita harus memiliki peraturan dalam berkendaraan bermotor? Harus menggunakan helm. Itu juga untuk keselamatan kita. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini tergantung pribadi masing-masing ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari gambar sini, yang mana merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Keyakinan kelas, coba dari sini dulu. Datang tepat waktu. Ini juga termasuk dari kelas kan Bapak Ibu? Iya ya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu di sini tekankan seperti kita buat kesepakatan kelas. Hanya saja kalau dalam membuat keyakinan kelas itu dilarang dengan kata tidak atau dilarang. Nah, kita mungkin sering buat ya lari, dilarang berlari. Padahal sebenarnya itu dalam keyakinan kelas itu dia lebih ditekankan ke hal-hal yang positif. Jadi mungkin walk nicely please gitu ya, berjalan yang baik ya gitu. Bukan melarang sebenarnya ya. Jadi dalam keyakinan kelas mari kita baharui menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Dilarang, tidak itu kalau bisa ditiadakan gitu ya. Ini contoh dari kesepakatan kelas yang keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami muridnya semangat belajar. Artinya kita keyakinan kelas kita melibatkan siswa kita, tak hanya kita. Kalau peraturan kan itu seperti otoritas kita yang melakukan aturan gitu ya, tanpa melibatkan murid kita. Tapi kalau di kelas kita deal murid dengan guru. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk yang positif. Ini tadi saya sampaikan, dilarang menggunakan kata dilarang dan juga tidak gitu ya dalam keyakinan kelas. Sedikit saja agar mudah diingat, mungkin sesuai dengan kebutuhan kelas anak kita. Apa saja yang perlu dibenahi di kelas kita, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Mungkin kita sudah paham bagian itu ya. Kemudian keyakinan kelas dari peraturan berikut, selalu kembalikan buku tempatnya. Ini untuk mengajarkan anak kita untuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, untuk menghormati orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain, apakah ini keyakinan? Sesuai dengan yang tadi, Bapak Ibu, apakah ini keyakinan? Tidak. Kenapa tidak? Larang. Karena ada kata dilarang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan ya. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Bukan. Dilarang menggunakan narkoba. Itu juga bukan ya. Bergantian atau menunggu giliran.
Ya, gunakan masker. Keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tidak. Jadi itu dia, udah paham kita ya perbedaan keyakinan dan juga peraturan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita pertama-tama berdiskusi mengenai peraturan-peraturan apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita rumuskan peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, dan keyakinan yang sudah kita buat itu kita tempelkan di kelas yang sudah kita sepakati. Oke, selanjutnya sebenarnya ini tentang hukuman dan penghargaan ya. Jadi ada sebenarnya disarankan buat kita guru-guru, penghargaan itu ditiadakan gitu ya. Penghargaan maksudnya di sini, wah kamu hebat sekali ya dalam ini, kamu yang paling dalam tes pertama ini kamu yang paling hebat dapat 100, kelas lain tidak ada dapat 100, cuma kamu dapat 100. Ternyata Bapak Ibu itu berlawanan dengan budaya positif yang akan kita pelajari ya. Sebenarnya itu bertentangan dengan budaya positif. Nah, hukuman juga seperti yang sudah sebelumnya, hukuman itu bisa membuat karakter baru pada murid kita yang mungkin dia nantinya bisa menjadi seorang murid yang memberontak atau apapun itu ya, yang artinya dia semakin jauh dari apa yang kita harapkan begitu. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Dina. Baik, masih ada semangat? Masih. Belum. Saya lihat semangatnya sudah mulai memudar. Coba dulu Bapak Ibu guru saya dulu ya. Stand up please. Iya, kita gerak-gerak badan sebentar ya supaya agak relax. Gak relax dulu ya. Kalau kita kan biasa kalau di kelas tuh suka bilang terus semangat, teguh semangat, begitu ya biasanya. Nah ini kita coba semangat versi yang baru, yang berbeda ya. Kalau mungkin sudah ada yang melakukannya di kelas, berarti ya oke kita sama ya gitu ya. Kalau saya bilang teguh semangat, maka kita teguh I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Oke, bisa ya? Ya, jangan lupa tunjuk diri sendiri, tunjuk teman dan semuanya. Teguh semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Ya, kita semuanya the best ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Mari kita lihat, kita lebih sering atau anak-anak kita mungkin membayangkan anak-anak kita ya berada di posisi yang mana. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup berarti kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kebutuhan makanan, rumah, kesehatan, serta kebutuhan biologis kita ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Mungkin kita sering menemukan anak-anak kita merasa tiba-tiba datang memeluk kita. Mungkin kita berpikir dia ingin disayang, dia merasa ingin diterima seperti itu ya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Hal ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini seringkali kita juga menemukannya pada anak-anak. Ketika misalnya misalnya ada anak kita yang berlari-lari lalu dia merasa bisa mengendalikan gurunya karena tidak berhasil di backup oleh gurunya, dia sudah merasa dia berkuasa seperti itu ya.
Ada yang senyum-senyum, saya lihat sepertinya mengalaminya ya di kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihannya sendiri. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau untuk merasa senang. Ini pastinya semua kita pasti menginginkan hal ini ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan pastinya, betul ya. Nah, ayo Bapak Ibu mari mencari tahu sejenak. Ibu Mia sedang kebingungan. Beberapa anak di kelas 3B melaporkan perilaku Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dan ini berhubungan dengan 5 kebutuhan tadi. Iya. Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya? Jadi si Doni ini ternyata sering meminta bekal teman-teman mereka dengan secara paksa. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ada kebutuhan yang dia merasa tidak terpenuhi dalam dirinya dari antara kelima kebutuhan tadi. Ada di antara Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat? Oke, ya. Kira-kira bagaimana ya? Apakah menurut Bapak Ibu kebutuhan yang mungkin yang atau alasan Doni melakukan hal itu karena dia merasa berkuasa? Berkuasa karena berhasil merampas barang atau makanan teman-temannya? Bisa jadi ya. Ini banyak kemungkinan. Atau bisa jadi mungkin alasan Doni melakukan hal itu kurang menerima rasa kasih sayang, kurang merasa diterima. Atau yang terutama tentunya mungkin alasannya adalah bertahan hidup. Bisa saja dia tidak memiliki makanan sehingga dia sering merampas. Jadi ada banyak kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh kasusnya. Dan mungkin sebenarnya kita sering mengalami atau menemukan kasus-kasus lain yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah yang kemudian kita mau belajar tentang restitusi. Restitusi itu adalah suatu tindakan bagi anak didik atau murid agar mereka kembali kepada kelompok yang benar ya, seperti itu. Dalam hal ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang kedua adalah segitiga restitusi. 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau dan yang terakhir adalah manajer. Yang pertama mari kita lihat Bapak Ibu. Sebagai penghukum, guru-guru akan menerapkan posisi penghukum. Biasanya berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja salah. Ayo usaha 5 kali. Nah ini adalah posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara yang dia terapkan dengan memberi hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini membuat merasa bersalah pada peserta didik, dan ternyata ini bukanlah posisi yang tepat sebagai seorang guru. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui jalur persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Contoh, ayo bantulah demi Bapak, bantu teacher ya, kira-kira seperti itu. Ayo kita tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal-hal ini juga bisa menimbulkan dampak
positif dan negatif bagi peserta didik. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang kita awasi. Apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksi atau konsekuensinya? Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, dari kelima posisi kontrol guru tadi Bapak Ibu, yang diharapkan adalah kita bertindak sebagai manajer ya. Tetapi ada kalanya juga kolaborasi dengan sebagai pemantau. Ini yang terbaik yang seharusnya kita miliki sebagai guru. Kemudian adalah penerapan segitiga restitusi. Restitusi maksudnya tadi untuk misalnya kita ingin mencari solusi dari suatu perilaku anak yang kurang baik, lalu bagaimana tindakannya? Ya, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada dasarnya posisi menstabilkan identitas ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dalam hal ini kita bisa ajukan beberapa pertanyaan atau diskusi dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kira-kira seperti inilah tahapan pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah melakukan menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru bisa mengatakan beberapa kalimat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau misalnya ketika anak bertengkar, dia merasa ingin melindungi sesuatu yang penting pada dirinya. Lalu kita mengatakan kalimat-kalimat seperti ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Lalu tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas tadi ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan langkah kedua juga sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bisa berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di kelas? Apa pandangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh pernyataan ketika kita melakukan tahapan menanyakan keyakinan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ketika melakukan ketiga tahapan segitiga restitusi ini, kita bukan sekedar memberikan hukuman, tetapi memberikan jalan bagi anak didik kita agar mereka menemukan kembali jati dirinya, kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi konsep penting dari restitusinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Sebagai penutup, mari belajar bersama, berkolaborasi,
saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah presentasi kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom. Halo.